Guru. Sore, Pak. Pak. Gimana kabarnya? Luar biasa, Baik, Pak. Pak. Baik, Alhamdulillah, Pak. sehat. Sehat. Sebelum kita mulai pelajaran, saya minta untuk pihak laki-laki untuk memimpin doa. Silakan di antara laki-laki, monggo. Baik, Pak. Jadi teman-teman, sebelum kita belajar pada Pak Joni, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran, tolong pahamin dulu aturan pembelajaran kita ya. Yang pertama, kita wajib on kamera. Kemudian wajib berpakaian rapi. Apakah kalian sudah rapi pakaiannya? Sudah, Pak. Sudah dong, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Ya, kalau ketika bertanya silakan angkat tangan dahulu ya. Ya, Pak. Nah, kemudian kalau Pak. saat pembelajaran matikan mikrofonnya dan on ketika kalian mau bertanya. Masih ingat pelajaran minggu kemarin? Halo anak-anak, Ya, Pak. Ya, Pak. Masih, Pak. materi Masih, apa? Pak. Masih. Komponen darah, Komponen darah. Komponen Bisa darah, lihat kan di Pak. gambar? Bisa lihat di gambar? Ya, Pak. Oke. Nah, pertanyaan Bapak, ini kan ada gambar. Ya, saya mau nanya, ini gambar yang C, ini gambar apa ini? Yang C, yang titik ini, set ke sini. Sel darah putih kah, merah atau trombosit? Yang C, Merah, Pak. Sel darah sel darah merah. Istilahnya apa itu sel darah merah? Eutrosit. Eritrosit, Pak. Oke, kemudian yang A, dilihat, ini sel darah putih, merah atau trombosit? Putih. Sel darah putih. Yang ini sel darah putih. Oke, berarti Sel masih darah ingat putih. ya pelajaran kemarin. Kemudian istilahnya apa itu kalau sel darah putih? Leukosit. Leukosit. Leukosit, Nah, Pak. kemudian berarti kalau yang B ini berarti dia adalah trombosit Trombosit. atau trombosit itu apa? Keping darah. Keping darah. Pak. Nah, mau nanya, kira-kira kalau keping darah sama sel darah putih ini berapa sih volumenya di antara plasma, kemudian sel darah merah, trombosit sama keping darah? Kira-kira berapa persen? 1, Pak. Nah, kurang dari 1%. Jadi untuk pelajaran minggu kemarin masih ingat ya. Kita kemudian maju ke pretest. Silakan Anda uji kemampuan awal Anda melalui Google Form ini. Google Form ini sudah saya share ke WA. Silakan dikerjakan. Oke, kira-kira nilainya berapa anak-anak? Pak, saya cuma dapat 50, Pak. 50 ya, nanti pas pelajaran dicoba lagi. Nanti kan ada ujian post test. Siapa tahu nilainya jadi 100. Ada yang lain? Sama, Pak, 50. Saya juga 50, Pak. Oh, 50 ya, jangan kecewa ya, nanti dicoba. Suara kecil lagi. Pak Sumah, boleh berhenti nggak ini suara azan? Silakan berhenti sebentar ya, ada azan.
Saya lanjutkan ya. Halo anak-anak. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, setelah ngajarin pretest, saya mau bertanya kepada kalian, pernah lihat kakak keluarga kalian? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah, Pak, ibu Pak. kalian kira-kira golongan darahnya apa itu? Saya belum Saya O, tes, Pak. Pak. Saya O. Ada yang Ya. A, Pak. Yang saya tanya kakak orang tua, bukan kalian ya. Kalian kan harus tes dulu. Iya, Pak. Saya belum, Pak. B, Pak. B. B. Kalau menurut kalian, kalau untuk kalian sendiri, kalau misalkan tadi ada yang menjawab B. Iya, Pak. Halo? Iya, Iya, B. Orang tuanya yang perempuan apa yang laki yang B? Dua-duanya B, Pak. B. Berarti kemungkinan besar mungkin golongan darah sampean paling B. Nah, oke. B. Lanjutnya, tujuan pembelajaran tuh hari ini yaitu melalui kegiatan ini siswa menganalisis sistem golongan darah dari studi dengan teliti. Kemudian melalui kegiatan ini siswa dapat menentukan golongan darah dengan tanggung jawab. Kemudian melalui kegiatan golongan darah dalam pemecahan masalah, siswa dapat memahami kebesaran Tuhan dengan rasa syukur. Oke, manfaatnya dapat menemukan konsep sistem golongan darah, sistem resus. Nah, untuk penilaiannya mohon diperhatikan ya. Yang pertama nilai kognitif. Kognitif itu tadi yang kayak pretest, kemudian post-test. Post-testnya bagus ya. Kemudian afektifnya sikap. Nanti kalau pada saat diskusi, nanti Bapak nilai sikap disiplin kalian, tanggung jawab kalian terhadap pekerjaan kalian. Kemudian keterampilannya yaitu pada saat Anda presentasi. Oke, untuk ini lanjutnya coba dilihat materinya dahulu. Darah dikelompokkan berdasarkan sistem ABO, resus, sistem MN. Nah, berdasarkan golongan ABO, ada golongan darah A, B, AB, dan O. Nah, kebetulan untuk materi hari ini kita adalah memahami tentang sistem resus. Itu faktor resus adalah antigen atau protein yang ada di permukaan sel darah merah. Coba kita amatin ya, sama-sama. Di layar bisa lihat ya, ada gambar kecelakaan. Halo anak-anak, bisa melihat gambarnya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya mau minta pandangan kalian untuk mengidentifikasi masalah yang ada di layar kalian. Ada yang bisa memberi tanggapannya terhadap masalah ini? Saya, Pak. Ya, siapa namanya? Sukarni, Pak. Sukarni, maaf ya ini karena saya pakai slideshow jadi saya tidak bisa melihat langsung. Nah, Pak, dari gambar yang ditayangkan itu terjadi kecelakaan bus pariwisata, Pak. Diduga Oh, karena terjadi. remnya blong. ya, terjadi kecelakaan bus. Ada yang lain dari masalah yang saya berikan? Saya, Pak. Ya, siapa namanya? Rosa, Pak. Ya, silakan. Jadi dari gambar itu, Pak, PMI kekurangan stok darah, Pak. Oh iya, terus ada lagi nggak kira-kira? Saya, Pak. Siapa namanya? Iya, Pak. Nah, dia. Oke. Terdapat 4 korban jiwa, Pak, dalam kecelakaan. Oh, ada yang lain? Saya, Pak, Vero, Pak. Ya. Rumah sakit membutuhkan pendonor darah untuk Tuan Martoyo dengan golongan darah A resus positif, Inem golongan darah AB positif, dan Paino golongan darah B dengan resus negatif, Pak. Oke. Dari identifikasi masalah, kalian tahan dulu ya. Sebelum kita maju ke selanjutnya, silakan Anda membentuk kelompok yang sudah saya tentukan ya. Jadi kelompoknya harus laki-laki dan perempuan. Jangan perempuan semua, jangan laki-laki semua. Nah, nomor kerjanya, saya udah share ke WA kalian, bisa dilihat. Coba dilihat dulu LKPD-nya.
Siap, Nah, Pak. kalau udah lihat ini, tolong diisi namanya. Kemudian ingat ya, waktu yang kita pakai itu 15 menit. Ya, 15 menit, tidak boleh lebih dari itu. Kemudian dilihat di tadi gambarnya seperti ini. Tadi kan kalian sudah memunculkan masalah-masalah yang ada pada narasi yang saya berikan. Kemudian nanti Anda buat rumusan masalah. Ingat rumusan masalahnya, jangan melenceng dari tujuannya. Ya, jangan kita bahas tentang remblong, yang nggak usah dibahas, itu repot nanti urusannya. Kemudian kita bahasnya ya tentang ini aja, tentang menentukan golongan darah yang tadi saya sampaikan di awal ya tujuannya. Nah, dari LKPD yang saya berikan, ada yang mau ditanyakan dahulu tidak sebelum Anda mengerjakan? Saya, Pak. Nah, apa? Bagaimana cara mengisi hipotesisnya itu, Pak? Jadi gini, kalau kamu mau mengisi hipotesisnya, yaitu kamu harus buat dulu rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya ya yang jelas tentang masalah yang bagian ini. Yang Martoyo, nah ini yang diangkat, jangan yang lain karena kita sesuai dengan tujuan. Contohnya buat rumusan masalah, apakah jenis pendonor darah yang bisa menolong Tuan Martoyo dengan golongan darah A. Nah, hipotesisnya, maaf, ini adalah jawaban sementara. Kira-kira kalau Martoyonya A+, kira-kira kamu jawabnya apa? Paham ya? Ini Ya, jawaban paham, sementara. Mau salah benar itu tidak masalah. Yang penting nanti kalian mencoba mencari di rencana aksi dan nyari di pengolahan data dan informasi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Pak. Jelas, Pak. Anak-anak, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Kalau Pak. tidak, Jelas, Pak. Ya. Mas ya. Ya, jadi ketika kamu diskusi, nanti Bapak nilai sikap kalian pada saat melakukan diskusi tersebut. Nah, jangan lupa di sini ada petunjuknya. Tolong dibaca baik-baik. Di sini kalau kamu ini maaf ya, ini saya ralat karena kita pesertanya cuma 11 orang, jadi kita buat 5 aja ya, satu kelompok 5. Nah, ini terakhir setelah kalian mengerjakan ini, buatlah di media PowerPoint. Oke, saya berikan waktu 5. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang kita mulai saja. Nah, sebelum kita mulai dalam diskusi, setiap kelompok nanti ini ada aturan ya. Cuma 5 menit aja, nggak usah lama-lama. Karena di sini cuma ada 2 kelompok, berarti satu aja yang presentasi, yang satu menanggapi. Sisanya ya kalau memang ada yang mau di ini, silakan ditambahkan saja. Nah, ini kalau boleh bertanya lewat langsung pakai angkat tangan tadi, atau bisa lewat pesan. Ya, silakan siapa yang mau maju? Saya, Pak, dari kelompok 1 mau presentasi. Oke. Tolong dikirim dulu ya ke WA. Ya, Pak, sebentar. Oh ya. Sudah terkirim Oke, belum, kira Pak? langsung. Nah. Aduh, salah. Aduh, maaf ya, ininya lemot, komputer saya cakadut. Oke, bisa dilihat di sini nih berhasil presentasinya anggotanya. Ya, saya mulai ya, Pak. Ya, sebentar, ini saya buat slideshow-nya dulu ya, biar lihat jelas dari teman-temannya nanti, biar nggak bingung. Nah, ini silakan dibaca. Ya, nanti minta tolong teman-teman yang lainnya melengkapi ya, Pak. Untuk rumusan masalahnya dari kami kelompok 1. Yang pertama, apakah jenis pendonor darah yang bisa menolong Tuan Martoyo dengan golongan darah A, resus positif? Rumusan masalah yang kedua, apakah jenis pendonor darah yang bisa menolong
inem golongan darah AB positif. Yang ketiga, apakah jenis pendonor darah yang bisa menolong Lia golongan darah O negatif? Dan rumusan masalah yang keempat, apakah jenis pendonor darah yang bisa menolong Paino dengan golongan darah B resus negatif? Itu rumusan masalahnya, Pak. Ya. Kemudian untuk hipotesisnya, Maaf. hipotesis yang pertama, pendonor darah yang cocok untuk Tuan Martoyo adalah golongan darah A dengan resus positif. Hipotesis yang kedua, pendonor darah yang cocok untuk inem adalah golongan darah AB dengan resus positif. Yang ketiga, pendonor darah yang cocok untuk Lia adalah golongan darah O dengan resus negatif. Dan yang terakhir, pendonor darah yang cocok untuk Paino adalah golongan darah B dengan resus negatif. Kemudian mungkin rencana aksi bisa dibantu teman-teman yang lain. Ada Ya, silakan temannya dibacakan gantian. mungkin Putri atau Siti atau dia atau yang lainnya. Ya, saya tambahkan untuk rencana aksi itu untuk menyelesaikan masalah kami melakukan mencari informasi dari internet dengan buku IPA, Pak. Kemudian sumber informasi itu dari pendonor darah untuk menolong Pak Martoyo di situs yang sudah ada, Pak. Ya. Kemudian menggunakan selain itu pakai buku bahan ajar juga, Pak. Dan untuk hasil diskusi itu yang pertama pendonor darah yang cocok untuk Tuan Martoyo bergolongan darah A+ dengan amin resus negatif. Kemudian yang kedua untuk pendonor darah yang cocok untuk inem yaitu golongan darah AB resus positif, AB resus negatif. Kemudian O resus positif, O resus negatif, A resus positif, A resus negatif, B resus negatif, dan B resus positif. Kemudian yang ketiga, dari hasil diskusi kami, pendonor darah yang cocok untuk Lia yaitu O resus negatif. Kemudian terakhir, pendonor darah yang cocok untuk Paino yaitu golongan darah B resus negatif dan O resus negatif. Oke, untuk kelompok 1 sudah memberikan presentasi. Saya minta tanggapannya untuk kelompok 2. Baik, kelompoknya Budiah dan kawan-kawan silakan. Ada nggak masalah dari hasil diskusi punya kelompok 1? Ya, silakan. Saya, Pak. Ada, Ya. Pak. Jadi dari hasil diskusi kelompok 1, kelompok kami menanggapi, Pak. Ya. Jadi mengapa pendonor golongan darah Tuan Martoyo itu hanya A resus positif dan hanya A resus negatif. Golongan darah lain kan banyak, Pak. Ya, coba berikan komentarnya kepada untuk tanggapannya dari kelompok 2. Untuk kelompok 1 silakan memberi respon dari tanggapannya Pak Ade. Pak. Ya. Mungkin nanti dicek lagi, mungkin ada kesalahan yang O negatif dan O positif tadi, Pak, yang sebagai pendonor tadi, Pak. Oke. Ada yang lain? Apakah sudah benar selain tadi masalah di Pak Martoyo? Nggak ada ya? Oke, kita langsung aja. Kesimpulannya silakan dibacakan kembali untuk kelompok 1. Saya, Pak. Ya. Golongan darah O itu dapat menelurkan darah ke semua golongan darah. Golongan darah AB+ dapat menerima dari AB-, O positif, O negatif, A positif, A negatif, B negatif, dan B positif. Oke. Itu, Pak. Itu saja. Oke, ke kelompok 2 bisa menanggapi nggak untuk menambah kesimpulan dari hasil pekerjaan temannya di kelompok 1? Bisa menambahkan tidak?
Halo, kelompok 2. Ade, ayo dek. Ya. Dari kelompok 2, Pak. Golongan darah O itu disebut sebagai pendonor universal, Pak. Jadi golongan darah O itu bisa mendonorkan darahnya ke semua golongan darah, Pak. Kemudian kalau golongan darah AB itu disebut sebagai resipien universal, Pak. Jadi dia hanya bisa menerima dari semua golongan darahnya, dari semua golongan darah yang lain, Pak. Oke, terima kasih ya sudah menanggapi dari kelompok ini. Dari sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kalau tidak ada yang mau tanyakan lagi nggak kira-kira? Kalau tidak ada, Bapak jangan video supaya Anda lebih mengerti lagi. Bisa disimak video berikut. Stop. Coba dilihat di sini. Resus negatif hanya bisa memberi, ya. Ini memberi, ini bisanya menerima. Jadi tidak semua golongan darah bisa menerima. Untuk golongan darah O resus negatif. Nah, kalau yang penerima O plus atau resus positif, ini bisa diterima dua-duanya, negatif bisa, positif bisa. Nah, coba dilihat kembali, yang di sini lihat penerima itu negatif. Dia tidak bisa menerima yang positif dari golongan darah A, tapi dia bisanya menerima yang negatif atau golongan darah O sebagai pemberi. Nah, untuk yang selanjutnya dilihat lagi, golongan darah A plus ini bisa menerima golongan darah O min atau plus, atau A min atau A plus. Nah, kalau dilihat kembali dari O min sampai B min ini ternyata kalau resusnya negatif, penerimanya ini tidak sembarangan nerima ya. O min sama B negatif. Ya, itu video yang barusan saya tayangkan. Ini tabelnya bisa dilihat. Aduh, sorry, ininya harus saya perbesar dulu. Ini bentuk tabelnya seperti ini. Kalau mau lebih nyambung enak lihat video ya. Oke, dari materi yang saya sampaikan ini, apa yang bisa kita simpulkan untuk pembelajaran pertemuan singkat ini, 1 jam pelajaran? Silakan, siapa yang bisa menanggapi hasil kesimpulan yang kita pelajarin hari ini? Ya, silakan. Ya, kesimpulannya Pak, golongan darah O dapat mendonorkan darah ke semua, tetapi tidak dapat menerima darah dari golongan darah berbeda. Ya. Kemudian golongan darah AB dapat menerima dari AB, O plus, O min, A plus, A min, B min, dan B plus. Ya. Golongan darah O disebut juga pendonor universal. Golongan darah AB disebut juga resipien universal, tetapi tidak untuk golongan AB min. Ya, yang tadi kan kita bisa lihat ya, AB min itu bisanya cuma yang resusnya negatif saja, tidak sembarangan.
Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke post-test. Silakan anak-anak mengerjakan link yang berikut ini untuk ingin tahu seberapa Anda menguasai pemahaman yang kita pelajarin hari ini. Ini saya tunggu nanti sampai pelajaran ini selesai. Jangan lama-lama ya, nanti nilainya nanti saya kurangin. Karena kalau kelamaan, ya kita juga repot ininya, ngurusinnya. Nah, dari evaluasi untuk pembelajaran hari ini, kira-kira apa yang belum dipahami? Kira-kira dari ini ada yang belum dipahami tidak? Saya Pak, Apa itu? ya dampaknya Pak kalau misalnya kita salah donor Pak, kira-kira nanti gimana? Itu mungkin nanti bisa kami pelajari lagi. Karena ini kita baru membahas resus negatif, nanti pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang donor darah ABO. Tadi kan kita ada materi ABO, kemudian MN, kemudian resus. Nah, itu kan kita belum mempelajari itu, kita baru resus dulu. Nanti kita akan mempelajari bagaimana kalau misalkan dia beda golongan darah, misalkan A ketemu B, apa yang terjadi? Apakah penggumpalan atau diterima? Kalau secara yang saya pahamin, golongan darah kalau misalkan berbeda, biasanya dia mengalami penggumpalan. Kemudian ada yang lain nggak kira-kira? Dari pelajaran ini apa yang berkesan? Jadi tahu Pak. Oh, jadi tahu, oke. Ya Oke, Pak. untuk gimana? Jadi video tadi Pak, video yang golongan darah tadi berkesan bagi saya Pak. Jadi nampak kalau cocok dengan darahnya itu kantong darahnya turun ya ke tubuh kita Pak. Kalau tidak cocok kantong darahnya tidak turun Pak. Itu berkesan sekali Pak. Ya. Oke, untuk pelajaran hari ini kita rangkum saja ya bahwa faktor resus itu adalah jenis protein yang terdapat di luar sel darah merah. Golongan darah O dikenal pendonor semua golongan, kemudian golongan darah AB dikenal penerima semua golongan, tetapi tidak untuk golongan AB- ya. Bisa dilihat tadi tidak cocok, kecuali dia ini AB+. Kemudian resus negatif hanya menerima golongan darah dengan resus negatif, itu yang utama. Tapi ada juga yang bisa. Nah, untuk materi selanjutnya itu kita membahas yang tadi ditanya Hari, yaitu sistem golongan ABO tentang aglutinogen dan aglutinin. Pertemuan hari ini cukup. Saya minta kepada pihak perempuan untuk menutup pelajaran ini dengan doa. Silakan pihak perempuan. Yang merasa perempuan silakan. Ya, silakan ditutup pelajaran kita dengan doa. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, untuk pelajaran ini kita tutup. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke.